Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. And you're singing that song like Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 Kosmografi kelas 6A dari jurusan Pendidikan Geografi FKIP Hamka. Kami beranggotakan 4 orang. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri saya, Larasati Ayudil Safitri, teman saya Sahila Dia Permata Rakuni, dan teman saya bernama Fadila Fitriani Lubis, dan yang terakhir teman saya bernama Alaida Tasya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang arah kiblat. Dan kira-kira nih, kalian tahu nggak sih gimana caranya menentukan arah kiblat? Jika kalian ingin tahu, yuk simak video kita berikut ini. Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu kiblat, yang berarti menghadap. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat teman-teman, sehingga mengindikasikan bahwa jika seseorang melenceng dari arah kiblat ketika sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyebutkan bahwa ma la yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, itu suatu perkara tidak sempurna tanpa terpenuhinya syarat, maka syarat itu wajib. Nah, dalam konteks ini nih teman-teman, maka makna menghadap kiblat merupakan suatu perantara untuk dapat mendirikan sholat. Lalu terdapat 2 dasar hukum arah kiblat, yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Quran Surat Al-Baqarah ayat 149, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Nah, yang kedua itu ada hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Tirmizi. Terkait masalah menghadap kiblat ketika sholat, para ulama berbeda pendapat loh teman-teman mengenai orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihatnya. Nah, yang pertama itu menurut Imam Syafi'i dan Syiah Imamiyah, yaitu wajib menghadap Ka'bah baik bagi yang dekat maupun yang jauh. Bila dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti atau tepat, maka itu harus menghadap ke arah tersebut. Apabila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja. Sedangkan menurut Imam Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagian ulama Syiah Imamiyah, arah kiblat adalah arah di mana letak Ka'bah berbeda, tidak harus tepat menghadap Ka'bah itu sendiri. Sehingga kiblat itu bisa termasuk Masjidil Haram dan bahkan Mekah. Merujuk dari berbagai pendapat dan dari memahami konteks dasar-dasar hukum menghadap kiblat, maka paling tidak dapat dibagi menjadi 2 tinjauan loh teman-teman, dari segi kuat tidaknya prasangka seseorang ketika menghadap kiblat tersebut, yaitu pertama menghadap kiblat secara yakin atau kiblat bil yakin, yaitu menghadap kiblat dengan penuh yakin wajib bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah itu sendiri. Ini disebut juga dengan Ainul Ka'bah. Sebab itu menghadap kiblat dengan ijtihad adalah ketika seseorang yang berada jauh dari Ka'bah, yaitu berada di luar Masjidil Haram atau di luar Makkah, sehingga dia tidak dapat melihat bangunan Ka'bah itu sendiri, maka mereka wajib menghadap, paling tidak menghadap ke arah Ka'bah itu disebut dengan Jihatul Ka'bah. Sejarah perkembangan arah kiblat. Ka'bah yang juga bisa dinamakan Baitul Atiq atau Rumah Tua adalah bangunan yang dipubur pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini yang berada dalam Al-Quran surat 14 ayat 37. Tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW masih berusia 30 tahun atau 600 tahun Masehi dan belum diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu, bangunan ini direnovasi kembali akibat adanya banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu.
Sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Namun, penyelesaian ini berhasil diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pertumpahan darah dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Pada saat menjelang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi sampai kepindahannya ke Madinah, lingkungan Ka'bah dipenuhi dengan patung yang merupakan perwujudan Tuhan bangsa Arab pada masa kegelapan atau masa jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Tuhan tidak boleh disembah dengan diserupakan dengan benda atau makhluk apapun dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya, serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak beranak dan tidak diperanakan, berada di surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung-patung ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji yang diatur oleh pemerintahan, baik pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah Turki, sampai saat ini, yakni pemerintahan kerajaan Arab yang bertindak sebagai pelayanan dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Teknik penentuan arah kiblat terbagi menjadi dua, yaitu satu, koordinat posisi geografi, dan kedua, ilmu ukur segitiga bola. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran arah kiblat menggunakan kaidah arah tradisional. Yang pertama itu ada istiwa azam atau matahari istiwa tepat di atas Ka'bah. Nah, kejadian ini terjadi sekitar setahun 2 kali loh teman-teman, setiap pada tanggal 28 Mei dan pada tanggal 16 Juli. Yang kedua, dengan menggunakan rasi bintang. Rasi bintang ialah sekumpulan bintang-bintang yang berada di langit yang memiliki bentuk yang hampir sama dan berdekatan antara satu sama lain. Menurut International Astronomical Union atau IAU, kubah langit dibagi menjadi 88 kawasan rasi bintang, bintang-bintang yang berada di suatu kawasan yang sama dalam satu rasi. Masyarakat dahulu telah menetapkan suatu rasi bintang menggunakan bentuk-bentuk dan benda-benda yang mudah mereka pahami loh teman-teman, seperti bentuk-bentuk binatang dan bentuk benda-benda lainnya. Yang ketiga, ada kaidah matahari terbenam. Secara umum, jika dirujuk kepada kaidah matahari terbenam untuk melihat atau menentukan arah kiblat tidak tepat. Kenapa? Ini disebabkan karena arah kiblat atau matahari terbenam di Indonesia itu berubah-ubah, mulai dari azimut 246 hingga azimut 294. Ada posisi istimewa terbenamnya matahari, kita bisa melihatnya dari Indonesia loh, yaitu saat matahari tepat di khatulistiwa atau di ekuator, yang sering disebut dengan peristiwa equinox, dan saat matahari terlihat di titik utara selatan yang sering dinamakan dengan solstice. Yang keempat atau yang terakhir ini, kita bisa berpedoman kepada perjalanan matahari. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, di segala suatu tempat di bumi, matahari tepat dan benar terbit di titik timur dan terbenam di titik barat. Dengan memperhatikan arah terbit dan terbenam, kita dapat mengetahui arah mata anginnya. Nah, cara yang terakhir ini kita lebih mudah loh memperolehnya jika deklinasi matahari jauh dari ekuator. Nah, seringkali kita sebagai umat muslim tidak tahu nih bagaimana sih caranya menentukan arah kiblat. Karena mungkin kita pernah mengunjungi suatu tempat, baru kita kunjungi dan kita tidak tahu nih kiblatnya tuh arahnya kemana. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana sih caranya menentukan arah kiblat. Nah, yuk kita bahas. Udah tahu belum sih kaidah penentuan arah kiblat secara modern? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penentuan arah kiblat modern. Yang pertama, menggunakan kompas. Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini.
Arah yang ditunjukkan oleh kompas adalah arah yang menunjuk kepada arah utara magnet. Arah utara magnet ini tidak seharusnya sama dengan arah utara yang sebenarnya. Perbedaan arah utara ini disebut sebagai serong magnet atau dapat disebut juga deklinasi yang juga berbeda di suatu tempat ataupun dapat berubah di sepanjang tahunnya. Satu lagi masalah yang bisa timbul dan menggunakan kompas ialah tarikan gravitasi setempat di mana ia terpengaruh oleh bahan-bahan logam ataupun arus listrik di sekitar tempat di mana kita menggunakan kompas tersebut. Namun, ia dapat digunakan sebagai alat alternatif sekiranya alat yang lebih teliti itu tidak ada. Yang kedua ada teodolit. Teodolit ini adalah alat termodern yang dapat digunakan oleh kebanyakan pihak yang melakukan kerja menentukan arah kiblat. Teodolit dapat digunakan untuk mengukur sudut secara mendatar dan tegak, dan juga memberikan akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, mau teliti atau mau akurasi yang sangat tinggi? Nah, pakai teodolit aja guys. Itu sangat-sangat akurat. Nah, tapi sebelum kita menggunakan teodolit, kita harus menguasai bagaimana caranya menggunakan teodolit yang baik dan benar. Nah, yang ketiga ada kaidah posisi matahari pada azimut kiblat. Dalam peredarannya, matahari mengalami gerak yang disebut gerak harian matahari dan gerak musim. Pada hari-hari tertentu terlihat dari sebuah wilayah, muka posisi matahari akan bertepatan dengan azimut arah kiblat dari wilayah tersebut dengan menggunakan perhitungan rumus segitiga bola atau rumus posisi azimut matahari. Akan diketahui kapan matahari akan memiliki azimut yang sama dengan arah kiblat. Selanjutnya ada yang keempat yaitu Google Earth. Google Earth adalah sebuah software yang dipakai untuk menentukan suatu posisi permukaan bumi dengan menampilkan gambar pada posisi tersebut. Google Earth menghubungkan potongan-potongan gambar yang diambil dari satelit. Nah, Google Earth ini guys bisa banget loh untuk menentukan arah kiblat. Nah, jadi kalian lebih suka yang mana nih dari 4 alat tersebut? Nah, tapi di sini saya ingin mencontohkan bagaimana caranya menentukan arah kiblat yang akurat dan yang pasti praktis ya, dengan menggunakan HP Android aja loh. Gampang kan? Pasti semuanya juga punya HP kan? Nah, kebanyakan dari kita memakai HP Android. Nah, karena minimnya alat dan kita lagi di rumah aja, jadi saya ingin tutorialkan bagaimana menentukan arah kiblat yang akurat menggunakan HP Android. Yuk simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana caranya menentukan arah kiblat menggunakan HP Android dan tanpa menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama kita ke Chrome, kemudian ke kolom pencarian kita ketik Kiblat Finder, kemudian kita pilih ya, kemudian kita pilih Kiblat Finder Web. Selanjutnya kita pilih Indonesia. Nah, ada keterangan, lalu ayo klik saja OK. Hai, kalau pertama kali mengakses Kiblat Finder ini biasanya ada akan notif untuk mengakses kamera dan lokasi ponsel. Silakan nyalakan lokasi dan berikan aksesnya ke kamera HP kalian ya untuk melihat arah kiblat kita. Arahkan HP kamera kalian ke bawah ya untuk mematikan dan menghidupkan kamera kita. Klik ikon kamera di pojok kanan atas ini. Jangan lupa untuk kalibrasi terlebih dahulu dengan cara mengklik kalibrasi kompas. Ya, lalu
Ikuti dan sesuai petunjuk dengan memutar ponsel kita membentuk angka 8. Ya, betul, selesai. Silakan dicoba masing-masing. Ini sudah terlihat ya arah kiblatnya menuju ke sana. Yang ada Mekahnya itu arah kiblatnya. Nah, ini bisa kalian tambahkan kiblat finder ini di HP kalian. Tinggal dipintaskan aja. Nah, ini They say you too tired though, but I think that I lost you. Her mama a party girl, she just want